selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang Berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Yang sebelum kita mulai dalam pembelajaran, jangan lupa kita harus bersyukur dengan cara berdoa. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Oke, yang lain silakan berdiri. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan pada hari ini, tidak lupa kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, hanya ini permohonan kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, terlalu Kristus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bella karena telah membawa kita di dalam doa. Berikut sebelum Pak menjelaskan ini pelajaran tentang berpikir secara komputasional, Pak ingin bertanya sedikit dulu. Ya? Siapa yang tadi pagi menyiapkan tas secara sendiri atau secara mandiri sebelum datang ke sekolah? Woi, semua. Kira-kira di dalam tas apa yang kamu siapkan? Buku, berkoin, penggaris, dengan pakaian olahraga. Oke, karena ada jam olahraga berarti harus bawa dengan pakaian olahraga. Oke, dengar sini. Kenapa kita harus belajar tentang berpikir secara komputasional? Tujuan dari pembelajaran kita belajar ini adalah supaya kamu bisa tahu bagaimana cara berpikir secara komputasional, ya toh? Yang kedua, dia punya manfaatnya untuk apa? Oke, kita mulai dari yang pertama itu tentang ini. Apa itu berpikir komputasional? Lihat, kalau kita berbicara tentang komputasional berarti itu kita berbicara berkaitan dengan komputer atau laptop. Siapa yang sudah pernah pegang laptop? Pegang saja, tidak perlu buka, pegang saja. Oke, turun. Kalau begitu, apa itu berpikir komputasional? Kata komputa itu berarti dia berasal dari kata komputer. Sudah? Sudah. Kira-kira apa itu berpikir secara komputasional? Jadi itu dia berpikir secara rasional atau secara nyata. Jadi berpikir komputasional adalah Cara berpikir logis. Ya. Cara berpikir secara logis. Logis artinya Nyata. Sudah? Sudah. Dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Berarti kita berpikir untuk menyelesaikan satu buah masalah secara nyata, kemudian kita harus pecahkan sampai dengan itu masalah selesai. Oke, yang berikut. Ini ada 4 unsur di dalam berpikir secara komputasional. Itu yang pertama, dekomposisi. Sudah? Atau bahasa Inggrisnya decomposition. Kamu dapat pelajaran bahasa Inggris toh? Dekomposisi kalau pakai bahasa Inggrisnya adalah decomposition.
Itu apa kira-kira menurut kamu, tahu atau tidak? Hah? Tidak. Tidak tahu? Ya. Oke, kita lihat. Ini. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Berarti ada satu buah masalah yang besar, kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah dalam bentuk masalah supaya kita bisa selesaikan secara teratur. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Menyelesaikan masalah yang besar kita pecahkan jadi yang secara kecil-kecil supaya bisa selesai. Contohnya seperti apa? Tidak tahu? Oke, contohnya saat menyiapkan bekal sekolah. Kita lihat dari ini, menyiapkan bekal ke sekolah. Yang perlu kamu perhatikan lihat sini. Kita pecahkan menjadi ini, menyiapkan roti, memasukkan ke kotak dan menyiapkan itu dia punya yang besarnya yang ini, menyiapkan bekal Sekolah. ya. Dia punya yang besar adalah bekal. Kita belum tahu bekal apa yang mau dibawa. Tapi kalau kita pecahkan sampai yang terkecil, kita bisa tahu. Ya toh? Ya. Ya. Contoh dia pecahkan yang menjadi kecil itu yang pertama adalah roti. Ya toh? Ya. Roti. Setelah roti dia masuk, dia siap lagi Kotak. setelah kotak Dan minuman. minuman. Dari roti dia siap roti, kemudian apa fungsi dari kotak? Ya, roti ini kita masukkan ke dalam Kotak. selesai toh, masalah habis toh? Bekal siap toh? Sudah. Itu. Sekarang yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern regional. Dengar sini, ini yang nanti membingungkan, buat kamu bingung. Yaitu pengenalan pola. Berarti kita harus lihat dari masalah yang kita pecahkan. Saya kasih contoh tadi kita ambil tentang menyiapkan bekal. Kita harus pola atau hal apa yang sama dengan ini, menyiapkan bekal. Sudah? Maka itu pengenalan pola itu adalah mengenali kebersamaan atau perbedaan di antara beberapa hal untuk membuat masalah. Iya. Makanya saya bilang kita harus lihat hal yang mirip. Ya toh? Kayak ini, menyiapkan bekal. Bisa juga sama dengan menyiapkan buku menyiapkan perlengkapan sekolah. Sama-sama toh? Ya. Sama-sama disiapkan. Tapi bedanya di barang yang mau dibawa. Di perbedaan di situ. Bisa? Bisa. Contohnya seperti apa? Lihat sini. Contoh. Saat mengerjakan soal matematika. Siswa melihat bahwa soal perkalian dan penjumlahan tertentu memiliki pola hasil yang berulang. Ya, perkalian dan Penjumlahan. perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Ya toh? Ya. Maka itu dia contohnya seperti perkalian dan penjumlahan. Oke, kita lihat lagi yang ketiga tentang abstraksi atau abstraction. Sudah? Bahasa Inggris komputer sebagian besar pakai bahasa Inggris. Oke. Yang berikut lihat ini yaitu fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu. Ya.
Contoh ke yang tadi menyiapkan syarat bekal, ya toh? Tidak mungkin kita siapkan bekal kita harus bawa tisu. Tidak toh? Tisu tidak, kita tidak bisa menjamin sebagai bahan pelengkap. Dia hanya pelengkap saja toh, bukan bahan utama. Makanya kita bisa abaikan itu tisu. Sudah? Ya, contohnya ini. Saat Anda perjalanan ke sekolah, yaitu menggambar rute yang buat peta ke sekolah. Saya kasih contoh. Anton gambar dari depo depan rumah datang ke sekolah. Berarti dia hanya ini gambar aspal dari depo depan rumah. Sudah? Datang belok masuk di cabang, belok lagi lurus baru masuk ke sekolah. Dia tidak perlu bilang di pertigaan itu siapa rumah, tidak perlu. Atau dia bilang dari di rumah dia lewat Apin dulu baru datang ke cabang, ya toh? Sampai cabang siapa rumah, datang lagi masuk sampai di dalam, dia tidak perlu bilang ini nanti harus lewat ini siapa rumah lagi, baru lewat mebel, ya toh? Mebel baru bisa datang ke sekolah. Dia tidak perlu itu, dia hanya gambar dia punya jalan sampai dengan sekolah. Oke, yang keempat tentang algoritma atau dia sini. Ini yang algoritma itu artinya ini menyusun langkah-langkah secara berurutan. Artinya kalau kamu siapkan bekal, berarti kamu harus susun dari dia secara berurutan sampai masuk ke dalam tas. Dan akhirnya di tas. Sudah? Contohnya seperti ini. Ini buat jus buah. Langkah yang pertama kamu buat adalah kupas buah. Tidak mungkin kita ambil buah. Saya kasih contoh jus ini advokat. Tidak mungkin kamu ambil advokat dengan kulit-kulit dan biji di dalam langsung blender toh? Tidak toh? Pasti kita harus kupas. Yang kedua, kita harus potong kecil-kecil dulu, baru bisa masuk ke blender. Setelah dari blender, sudah masuk ke blender, tidak mungkin kita langsung blender. Harus tambah air. Sudah? Setelah tambah air kita nyalakan blender. Setelah dari blender baru jadilah jus. Kita minum. Itu berarti kita sudah mulai cerita dari awal sampai dengan akhir. Tapi harus secara berurutan. Tidak bisa bilang saya kupas habis, saya langsung kasih masuk di blender habis, saya kasih menyala habis, baru saya potong habis, baru saya tambah air. Tidak toh? Iya. Tetapi harus secara berurutan. Oke. Berikut. Apa manfaat dari berpikir komputasional? Sekarang kita berbicara tentang manfaat. Manfaatnya apa? Menurut kamu? Menurut kamu, jangan menurut saya terus. Dia pemanfaat apa? Ya, yang pertama membantu menyusun langkah berpikir secara teratur. Ya, toh? Lihat, kita kembali ke yang tadi awal, yaitu tentang apa tadi yang pertama itu? Yang ya, itu tadi dia punya istilahnya apa? Hah? Dekomposisi. Ya toh? Itu kita kembali ke dekomposisi. Yang
membantu menyusun langkah-langkah berpikir secara teratur. Artinya kita membuat sesuatu harus tersusun rapi sehingga orang baca juga orang senang. Ya toh? Yang kedua, ini kemampuan memecahkan masalah dengan logika dan tegas. ya, seperti yang tadi kita bilang toh, berpikir komputasional adalah berpikir yang secara logis toh. Maka itu kita harus melatih untuk bisa pecahkan masalah secara logis. Oke, yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. nah, setelah kita pecahkan masalah, pasti kita harus ada penyelesaian. Dan disitulah terjadi pengambil keputusan. Bukan ambil apa, harus ambil keputusan yang pasti. Yang terakhir, yaitu Membantu memahami cara kerja teknologi dan komputer secara sederhana. ya, artinya di dalam komputer kita sudah bisa tahu bahwa kalau kita cari di Google bahwa untuk menyelesaikan ini masalah seperti apa, kita sudah ada bayangan. Kira-kira itu jawaban sama dengan kita atau tidak? Ya toh? Ya. Oke, yang berikut sekarang kamu lihat ini. Saya kasih contoh. Contoh kita buat teh manis. Yang pertama kita pasti berbicara tentang dekomposisi. Nah, menurut kamu dekomposisi apa yang harus kita siapkan dalam membuat teh manis? Gula, air, Oke, kita lihat. Yang perlu disiapkan adalah air, gula, teh, gelas. Itulah bahan-bahan yang harus disiapkan. Berarti dekomposisi berarti kita hanya berbicara tentang bahan. Yang berikut, pengenalan pola. Itu yang tadi saya bilang harus ada kaitannya dengan dekomposisi. Sekarang kita berbicara tentang apa? Ya, apa yang bisa sama dengan membuat teh manis? Pekerjaan apa yang bisa sama dengan membuat teh manis? Membuat kopi. Ya, Membuat kopi. ya, membuat Kopi. kopi. Yang sama adalah membuat kopi. Bedanya di Bahan. beda di bahan di mana? Kopi. Bedanya di teh dan kopi. Ya toh? Ya. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola. Artinya hal yang bisa seimbang dengan yang kita mau selesaikan. Ya toh? Ya. Yang berikut ini abstraksi. Abstraksi berarti urutan. Kita sudah berbicara tentang langkah. Ya toh? Kita sudah berbicara tentang langkah. Ada yang tadi kita bilang abstrak berarti ada hal yang kita tidak perlu perhatikan. Yaitu sekarang kita mau bikin teh manis pasti butuh gelas atau cangkir. Nah, yang kita tidak perlu perhatikan adalah warna. Mau buat kopi atau teh entah mau dicangkir putih kah, coklat kah, hitam kah, biru, tidak menjadi persoalan karena sebentar dia pun nama tetap kopi atau teh. Sudah? Maka itu warna gelas atau warna cangkir kita tidak perlu, kita abaikan saja.
Ya toh? Yang berikut terakhir ada 4 toh tadi? Ya. Yang keempat adalah algoritma. Berarti urutan dalam membuat T. Yang pertama buat apa? Terus? 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 Oke, kita lihat yang pertama adalah dari tuang air. Ini kita berbicara seperti Google yang atau dari komputer yang kasih saran. Yaitu yang pertama adalah tuang air. Dari tuang air kita menuju ke taruh. Dari taruh T kita menuju ke ya. Ya, masukkan gula dan aduk. Dari aduk dengan gula kemudian menuju ke mana? Ya? Mengeluarkan ampas teh. Bagaimana kalau kita pakai teh celup? Angkat pungcang ke mana? Bagaimana kalau kita pakai teh celup? Kalau pakai ini teh ini apa itu? Kotak yang apa? Mawar itu biasa yang kita memang dicerek. Setelah itu campur baru tinggal puasa, tidak perlu mengeluarkan ampas. Berarti setelah dia diaduk dengan gula, otomatis yang terakhir adalah sajikan atau siap untuk kita minum. Tidak mungkin buat habis teh atau kopi kita buang. Kita kalau buat teh atau kopi pasti hanya untuk kita mau minum. Sudah? Sudah. Oke. Jika sudah, sini. Sekarang Pak punya satu permainan. Ya, di dalam ini permainan yaitu ada 3. Kebetulan ini kamu kelompok ada 3. Sekarang kamu buat seperti yang ini tadi. Bikin urutan seperti yang ini. Seperti yang tadi Pak kasih contoh ini ya. Ya, sekarang saya bagi tugas. Bagi tugas saya bagi tugas. Kelompok pertama ini 4 orang jadi satu kelompok. Yang ini 4 orang jadi satu kelompok. Ini 4 orang jadi satu kelompok. Setelah kamu kerja nanti masing-masing maju ke depan untuk presentasi atau bacakan hasil diskusi. Ya? Oke, kelompok yang ini silakan kamu pecahkan masalah seperti ini, mulai dari dekomposisinya. Berarti kamu punya masalah itu tentang menyapu halaman. Sudah? Kamu punya menyapu halaman. Berarti dekomposisi dari menyapu halaman itu bahannya apa-apa. Sudah? Yang kedua, pengenalan pola. Kira-kira
pekerjaan apa yang mirip dengan sapu halaman? Sudah? Kemudian abstraksi. Hal apa yang kamu tidak perlu fokus dari menyapu halaman? Tidak mungkin bilang saya tidak fokus di dalam kotoran atau sampah. Tujuan sapu kan kasih hilang kotoran. Tapi apa yang tidak perlu perhatikan? Sudah? Yang terakhir mulai tentang algoritma. Berarti kamu mulai cerita urutan sapu halaman ini, kita mulai dari mana, berakhir di mana. Sudah? Yang kelompok ini, kamu punya menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Sudah? Kelompok ini, kamu punya tentang apa ya? Cari yang berat. Oh, berat semua toh. Kamu punya tentang ini tadi apa? Menyapu halaman, menyiapkan makanan. Kamu punya menyiapkan minuman, tapi tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Minuman lain harus jelas. Sudah? Sudah? Ayo, silakan setiap kelompok berebut jangan masing-masing. Berebut. Kira-kira dari menyiapkan makanan, rekomposisi apa-apa yang kita harus siapkan di dalam makanan itu. Tapi harus pasti menyiapkan makanan, apa makanannya. Jangan makanannya 4 sehat 5 mati. Sudah? Ayo. Silakan. Ayo. Kamu tidak boleh pakai teh dan kopi lagi. Ayo. Ya, saya kasih contoh ke ini. Kamu punya contoh. Menyiapkan makanan nasi goreng. Kamu cerita mulai apa yang kamu harus, bahan-bahannya apa. Sudah? Yang kedua, makanan apa yang bisa sesama dengan nasi goreng. Tapi jangan pakai itu nasi goreng. Sorry. Saya cerita baru kamu mulai berpikir. Ayo. Kalau yang menyiapkan makanan lu bilang jangan siapkan ikan, lalu bilang kita tangkap ikan di laut. Ayo. Apa-apa yang harus disiapkan. Sudah? Maksudnya sudah bisa mengerti. Saya tidak tanya sudah selesai dan belum. Yang saya tanyakan sudah mengerti atau belum?
Ayo masing-masing kelompok silakan cari tahu dia punya. Kamu punya jangan bilang menyiapkan supi. Tidak boleh. Maksudnya yang hal-hal yang nyata setiap hari toh. Ini tadi saya kasih contoh itu dengan hal-hal yang tiap hari kita lihat di rumah. Maka itu saya minta kamu juga bercerita tentang hal-hal yang ada di rumah. Sudah? Ingat tidak ada tempe bataro. Ya. Kira-kira apa perbedaan jus jeruk dan jus lemon beda di apa? Satu. Apa? Ya itu tergantung kelompok. Tadi kelompoknya tentang apa? Iya, berarti dia punya pengalaman kelompok bisa, itu bisa masuk akal. Karena sama-sama membersih. Itu bisa. Yang penting jangan kamu punya menyapu halaman, kamu bilang membakar bu. Ini tidak sama toh. Yang satu kasih bersih, yang satu kasih rusak. Yang mana? Abstraksi. A B S T R A K S I. Oh, langsung sampai nomor 3 oh. Bahaya ini. Ya, ini. Kamu jangan kerja sendiri-sendiri, kamu lihat kayak dong. Dong saling kasih masukan. Ini, mau ini dong. Ya, tapi sekurang-kurangnya satu orang yang tulis semua berbagi. Ya, kayak ini dulu. Ini, kamu lihat kayak ini dong. Satu orang yang tulis, yang lain kita kasih tahu bahwa seperti ini, seperti ini. Gampang. Jadi begini, supaya kamu mau cepat, sekarang kamu punya sudah tahu, kamu punya untuk apa, ya toh? Berarti satu orang dia berpikir untuk ini. Satu orang dia berpikir tentang ini. Karena kamu 4 orang toh? Itu satu orang dia berpikir tentang abstrak. Yang terakhir satu orang berpikir tentang algoritma. Ketika semua pikiran itu kamu kasih kumpul, jadi dia seperti itu. Tapi kalau semua mau berpikir satu kali, tidak bisa. Algoritma.
algoritma. Tidak selamanya kita pakai garis. Kita bisa pakai angka, bisa pakai koma. Tergantung dari kita, bebas. Ini kenapa saya pakai strip dengan tujuan supaya kamu bisa lebih cepat mengerti. Bisa pakai sama dengan, bisa. Sudah? Sudah kok? Oke, ada kelompok sini sudah selesai. Kelompok tengah. Ada yang sudah? Sudah. Oke, kelompok sini sudah. Ini? Sudah. Sudah. Tadi bilang kamu empat. Terus supaya kita mulai presentasi. Ya toh? Dengar, nanti presentasi kawan baca mereka punya, kamu dengar baik-baik. Kalau ada kurang di mana, kita bisa saling melengkapi. Bukan untuk saling ejek ya, tapi kita saling membantu atau saling melengkapi. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok mana? Mana yang mau dahulu? Hah? Siapa yang mau dahulu? Kelompok mana? Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok sini. Silakan satu orang yang maju, yang lain dulu kita Pak. Maju, silakan presentasi kamu punya hasil. Yang lain kita dengar untuk saling membantu. Ayo, silakan. Ayo. Teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Contoh cara menyiapkan makanan atau ayam goreng. Siapkan minyak, ayam, tepung, dan piring. 2. Pengenalan pola. Sama saja kita 3. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Contoh cara menyiapkan makanan ayam goreng. 1. Dekomposisi. Siapkan minyak, ayam, tepung, dan piring. 2. Pengenalan pola. Sama saja seperti membuat ayam bakar, tetapi hanya beda di cara pembuatan dan bahan. Oke, tunggu. Mereka punya tentang ayam goreng. Dia punya pengenalan polanya apa? Ayam bakar. Ya. Bedanya di? Cara pembuatan. Oke, lanjut. 3. Abstraksi. Fokus pada langkah utama, tidak perlu detail dengan warna piring. 4. Algoritma. Tuang minyak, lalu baluri ayam dengan tepung. 3. Masukkan ayam, setelah digoreng sajikan. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Ya.
Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 1 dia sudah menceritakan dia punya tentang ayam goreng. Kemudian dia punya pola itu ayam bakar. Setelah itu dia sudah cerita dari dia punya awal sampai dengan akhir. Sudah? Berikut kelompok kedua. Mari kita dengar. Kelompok kedua, apa yang mereka ingin ceritakan? Halo teman-teman, saya akan mempresentasi hasil kelompok dulu. Yang pertama, Deko. Kamu punya tentang apa dulu? Menyiapkan minuman. Oh, mereka bercerita tentang menyiapkan minuman. Ya, silakan. Yang pertama, dekomposisi. Siapkan 2 air gelas. Yang kedua, mengenal pola. Sama seperti membuat alpukat, hanya beda buah. Yang ketiga, Abstraksi. Fokus pada langkah utama, tidak perlu menambah penyebab rasa. Yang keempat, algoritma. Kupas buah, memotong, masukkan ke dalam blender, masukkan air, menyalakan blender dan sajikan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oh, kalau tidak, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 3. Woi, kelompok 3 sudah tidak mau kalah. Dia langsung kirim di keputusan. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Tentunya menyapu halaman. Dekomposisi, siapkan 1 kotak sampah dan skop sampah. Pengenalan pola, sama seperti mengepel lantai. Ekstraksi, tidak peduli dengan warna sapu. Algoritma, menyapu kotoran atau sampah, menyekop sampah dan membuang sampah di kotak sampah. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Dari tugas yang tadi kamu presentasikan semua, ternyata kamu semua sudah bisa berpikir secara komputasional atau berpikir setara dengan komputer. Ya toh? Karena tadi kamu sudah masing-masing ceritakan dari alur pertama sampai dengan alurnya yang terakhir. Oke. Jadi sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya sedikit bertanya untuk refleksi kita masing-masing. Apa yang kamu pelajari hari ini? Oke. Menurut kamu, apa manfaatnya untuk kamu? Ya? Manfaatnya untuk kamu itu apa? Ya, manfaatnya yang pasti supaya kamu bisa selesaikan sebuah masalah. Oke, untuk itu sebelum kita tutup, sekarang kamu tulis tugas.
tugasnya adalah kamu buat algoritma dari kamu punya kegiatan seharian di rumah. Mulai dari bangun pagi sampai dengan malam. Dari pagi sampai dengan malam. Khusus untuk algoritma saja ya. Dia punya dekomposisi, pengenalan pola abstrak tidak perlu. Langsung algoritma. Sudah? Oke. Jika sudah satu orang sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Yuk, satu orang berdoa. Ayo, siapa yang mau pimpin kita di dalam doa? Ya, mari kita berdiri semua untuk berdoa. Ya, terima kasih Rili karena sudah pimpin kita di dalam doa.